terus besok kita off dulu IG live-nya biar bisa istirahat semuanya, family time, break gitu ya di akhir tahun. Jadi ini IG live terakhir di tahun 2023 dan kita akan ketemu lagi nanti di 2024 hari tanggal 2 ya. Tanggal 2 tuh hari apa ya? Hari Selasa? Iya. Oke, yuk kita mulai ya. Di live malam hari ini langsung aja karena udah agak telat juga. Ya, apaan sih nih? Oke. Langsung aja ya. IHSG ngegas terus dari 2 November, nggak ada remnya sampai Desember akhir ini. Dan kalau kemarin Santa Claus bagi-bagi hadiahnya udah di saham perbankan, udah di digital banking, kemudian kemarin juga mulai nyicil kasih hadiah di saham komoditas metals. Hari ini Santa Claus bagi-bagi hadiah di saham retail. Terus gimana dong kabarnya saham consumer good? Yuk kita lihat ya. Dan aku ngelihatnya market ini bullish banget di 2024 nanti masih bisa lanjut untuk menguat. Cuman Januari ada sideways-nya dikit. Besok perdagangan terakhir, yuk senggolin yuk all time high IHSG kita di angka 7 tertinggi 7377. Ya, jadi ini tertingginya 7377. Senggolin ya besok ya. Jadi chartnya benar-benar fluktuatif banget, benar-benar uptrend banget di sini. Expectation ya nanti di Januari bisa ada koreksi normal atau retracement gitu. Ntar aku lihat layoutku bener nggak sih ini layoutnya. Ya ampun, sorry ya aku harus login nih karena tadi ternyata belum login. Pantesan kok layoutnya chart aku aneh. I'm not robot. Untung dia nggak minta isi macem-macem. Biasanya suruh ngisi captcha macem-macem nih, banyak banget. Oke, sekarang aku mau update beberapa saham dari sektor perbankan dulu. Yang pertama, halo, Merry Christmas Liong PC. BMRI ini naik ngegas kenceng. Tinggal ngehold aja sih kita ya. Jadi tinggal ngehold aja untuk BMRI-nya. 2024 masih akan bagus resultnya untuk perbankan. Ini BBRI juga kita ada ngehold buat jangka menengah dan udah mulai berbunga, masih bagus. Jadi jangan telat teman-teman kalau mau saham big banks, kayaknya ini udah susah dikasih diskon lagi. BBNI juga udah mulai cup with handle. Terus kemudian BBCA juga di sini udah tinggi banget, jadi expectationnya Januari mungkin koreksinya dikit doang sampai ke 9.100, abis itu akan bisa naik lagi. Market value hari ini lumayan sepi, di market reguler cuma 7,3 triliun rupiah, di pasar negosiasi ada 1,6 triliun sehingga total 9 triliun rupiah. Ini kayaknya big money, smart money udah pada mulai pergi jalan-jalan. Oke, nah terus aku mau lanjut lagi bahas saham apa ya enaknya, retail dulu atau consumer good ya. Retail, consumer good, dan properti ini kompak aktif. Enaknya mau bahas saham apa dulu nih? Kita start dari retail dulu ya. Smart money artinya big money, investor besar, institusi, mungkin termasuk di dalamnya ada bandar. Tapi tidak semua smart money, tidak semua big money itu bandar. Namanya juga smart money. Mereka pakai analisis yang smart, bukan pakai sekedar pakai emosi yang beli jual di scalping gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Kita akan review dari consumer goods atau retail ya, enaknya. Dari retail dulu deh ya. Kita start dari retail dulu. Era Jaya Swasembada beberapa hari yang lalu sempat breakout dan kita ada hold saham ini Era.
Terus kemudian volume transaksinya udah mulai sideways di sini, udah mulai agak-agak turun. Perkiraan akan ada normal correction, tapi Januari dia bisa lanjut. Nah, terus kemudian RALS ini hari ini breakout ya, besok masih bisa menguat sampai 550, dimana tadi juga udah sampai 550 udah kena. RALS-nya ada potensi normal correction. Hari ini aku IG live-nya singkat padat dan saya harap bisa jelas gitu ya. Dan ini RALS besok masih ada potensi naik, abis itu ada normal correction, Januari masih bisa di watch. Terus kemudian kita akan lihat saham ASUS, S Hardware, dimana S Hardware ini teman-teman perhatikan, dia lagi berada di area retracement-nya juga setelah mantul dari supportnya di 675 atau 680-nya gitu. Jadi mantul, terus kemudian dia ada sedikit retracement di sini. Ini juga sangat layak untuk di watch di Januari 2024 nanti. Nah, terus sekarang kita mau watch untuk beberapa saham sektor consumer good nih. Kabarnya consumer good gimana ya? Aku mau kasih lihat satu data teman-teman, yaitu tren konsumsi rumah tangga. Tren konsumsi rumah tangga ini udah membaik seperti saat sebelum pandemi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ini data konsumsi rumah tangga. Terus nanti juga ada update initial jobless claim ya, jam 8:30 malam. Ini tren konsumsi rumah tangganya tuh udah balik seperti sebelum pandemi. Dimana ini merupakan satu hal yang sangat bagus sekali. Banyak yang bilang ekonomi melambat, tapi sebenarnya yang melambat itu mungkin golongan menengah ke atasnya, justru menengah ke atasnya. Kalau yang menengah ke bawah itu mereka masih belanja, sehingga konsumsi masyarakat juga masih bagus. Momen Natal dan Idul Fitri itu dekat-dekat. Artinya apa? Artinya sebenarnya itu bagus untuk sektor retail, sehingga kita masih buat untuk sektor retail ini, baik untuk swing trading jangka pendek hingga jangka menengah nanti. Nah, terus sektor consumer goods sendiri, ini kabarnya bagaimana? Aku mau update untuk review laporan keuangan dari beberapa saham consumer goods. Bentar ya. Ya, jadi kalau dari pertumbuhan laba bersih, Aisyah itu memimpin dengan pertumbuhan laba bersihnya 3 digit. Tapi ya nggak heran sih, karena size perusahaannya juga beda. Nah, untuk valuasi yang paling murah Indofood, ini terdiskon 32% dengan menggunakan benchmark PE. Lihat dari PE band atau rata-ratanya beberapa tahun terakhir. Ada banyak strategi untuk melihat valuasi. Ada yang forward PE juga, ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini Indofood memang valuasinya paling terdiskon kalau kita menggunakan historical PE atau rata-rata PE. Kita nggak pakai forward PE. Kenapa? Karena kita ya nggak tahu kenapa saya lebih percaya historical gitu daripada forward PE yang di depan banyak asumsi-asumsi yang belum terjadi gitu. Ya, jadi kita bandingkan dengan yang di masa lalu gitu. Nah, terus Aisyah valuasinya udah cukup tinggi di sini. Sebenarnya kalau Aisyah lebih ke trading aja dulu gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham dari sektor consumer goods lainnya ya. Di antaranya ada saham Mayora. Mayora ini cakep banget. Tadi ada bentuk inverse head and shoulders gitu. Nah, ini udah ada keterangannya dikasih sama tim coach kita nih. Ini left shoulder, head and right shouldernya dalam jangka pendek dia bisa menguat kemungkinan sampai ke level 2600-an. Jadi Mayora ini tadi termasuk salah satu pilihan kita. Nah, beberapa saham yang udah stagnan selama tahun 2023 seperti contohnya sektor consumer goods, sektor properti dan sektor retail ini berpotensi aktif di 2024 seiring dengan suku bunga yang dia nggak naik lagi gitu. Nah, terus saham sektor consumer good lainnya gimana? Ini ada yang minta Sido, Iraro, sabar. Aku lagi mau update ICBP masih sideways aja, jadi masih wait and see. Sedangkan Sido muncul beberapa hari yang lalu itu sudah breakout dan saat ini lagi retrace tempat di area supportnya. Masih oke untuk Sido munculnya. Untuk investing dan jangka menengah, sedangkan untuk trading wait and see dulu aja untuk swing trading jangka pendeknya. Oke, kita mau lihat juga TPMA, Transpower Marine Tbk ya. Ini hari ini agak-agak random aku bahas dari sektor
lain ya. Dan di sini tadi juga mulai aktif gitu, kita watch untuk trading jangka pendeknya. Terus kita mau review sebelum ke sektor properti, aku mau ke sektor komoditi dan juga Saratoga di sini sebagai watchlist kita kemarin ini juga menunjukkan satu tanda-tanda activity yang cukup bagus dengan higher low yang semakin oke. Nah, terus kemudian selain itu kita akan lihat untuk saham Pakuan Jati. Pakuan Jati itu bagaimana? Pakuan Jati ini hanya di level 454 saat ini. Dan tadi sempat turun lumayan dalam, naik lagi sore hari. Artinya apa? Artinya sebenarnya meskipun ada ekor lumayan panjang di sini, artinya daya belinya masih ada. Pakuan Jati rawan profit taking sekitaran level 460, better tunggu retracement-nya dulu ya. Terus BSDE gimana? BSDE ini ada Lutfi nanyain BSDE. BSDE hari ini naik dengan candle solid yang artinya masih akan bullish dan masih bisa naik sampai level 1120 dalam jangka pendek. Lebih suka mana consumer good, retail atau properti? Aku ngelihat sektor retail yang kemungkinan upside-nya masih akan cenderung banyak gitu. Selain sektor properti dan consumer good, jadi lebih ke retail untuk jangka 1 bulan ke depan. Kemudian kita akan lihat saham BBTN yang sangat erat kaitannya dengan sektor properti dan banyak KPR-nya. Ini ada double bottom di sini untuk BBTN berpotensi naik sampai level 1300. BTN ini dia menguasai sekitaran 40% pangsa pasar KPR nasional. Dan mereka punya expectation untuk bisa membiayai 1 juta rumah subsidi dalam 2 tahun ke depan. Hari ini juga mulai aktif, dia lebih relate ke sektor properti daripada sektor digital banking ataupun perbankan konvensional. Bagaimana kabarnya digital banking hari ini? Masih sideways aja untuk digital bankingnya, jadi kita wait and see dulu. Bagaimana dengan SMRA, Sumarekon? Nah, tidak hanya Pakuwon, tapi Sumarekon yang akan diuntungkan oleh recurring income. Karena dia punya beberapa mall seperti Emerald Kerawang yang gampang dijangkau, jalan layang MBZ gitu ya. Dan untuk 3 mall lainnya, Kelapa Gading, Mall Serpong, dan Mall Bekasi, adanya layanan shuttle bus ini gampang diakses. Nah, secara teknikal sendiri saat ini SMRA juga lagi nguji resisten 575, di sini ada higher low dan berpotensi untuk menuju level 620-an. Oke, kita akan review untuk saham-saham lain yang kemarin juga sempat aktif dari sektor komoditas. Komoditas metals, di sini ada saham Antam. Antam ini lagi kena resisten, kemarin ada double bottom lumayan gede, sempat breakout, ternyata false breakout. Jadi kita turunin resistennya di 1755, ini resisten yang cukup kuat. Wait and see dulu buat teman-teman yang mau masuk ke Antam ya, karena Antam ini lumayan di tolakannya atau rejectionnya, di resistennya cuman lumayan kuat gitu. Jadi wait and see dulu. Demikian pula dengan MDKA, udah naik beberapa hari. Ini sekarang waktunya dia mungkin agak-agak istirahat sampai level 2600-an dan wait and see dulu teman-teman semuanya. Nah, terus balik lagi ke Saratoga yang tadi kita ada mention untuk trading lumayan bagus. Saratoga ini dia lagi menyiapkan dana investasi 2,3 triliun rupiah di 2024. Dan mereka mau fokus ke 4 sektor, yaitu hilirisasi nikel buat mendukung EV, energi baru terbarukan atau EBT, termasuk investasi di pembangkit listrik tenaga surya dan proyek EBT lainnya. Terus kemudian pelayanan kesehatan dan juga sektor consumer. Nah, kalau kita bicara tentang EBT atau energi baru terbarukan, ada salah satu perusahaan yang saat ini secara teknikal juga cukup menarik dan masih jadi watchlist kita. Dia lagi retrace, yaitu saham PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. Bagaimana dengan saham BRPT yang kemarin sempat retrace, hari ini dia turun tapi dengan volume transaksi kecil, masih bisa kita watch untuk BRPT-nya. Dan bagaimana dengan brand saat ini sideways, tapi mengingat dia udah naik lumayan tinggi sejak kemarin awal IPO, wait and see dulu aja. Oke, terus kita mau review saham-saham Pak Tanoko. Salah satunya adalah Avia yang kemarin juga naik sangat signifikan sekitaran 17%, dan Cleo dan kawan-kawannya semuanya, tapi yang paling liquid aku lihat Avia. Jadi Avian ini kita tunggu retracement-nya masuk dalam daftar pantau kita, watchlist, dan sedang menyiapkan dana 1 triliun rupiah untuk buyback. Sekitar sebanyak-banyaknya 1,42 miliar lembar saham
atau setara dengan 2,3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Buybacknya bertahap, sekitaran 18 bulan rentang waktunya sejak perusahaan mendapat persetujuan rapat umum pemegang luar biasa yang berlangsung pada 7 Desember 2023. Jadi apakah ini merupakan satu tanda-tanda buyback? Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang namanya institusi, mereka punya duit gede, kita retail, kita tunggu retracementnya aja. Avian bisa naik sampai 590 tapi udah nggak worth it, bahasa Jawanya udah nggak cocok kalau kamu beli di ketinggian. Tunggu di retracementnya aja, kemungkinan kamu bisa dapat level 490 sampai 520-an. Musim mudik cat rumah harus baru, katanya Abdul Anaf. Kalau aku memperhatikan, sebenarnya kaitannya erat dengan sektor properti dan juga pembangunan di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi ketika sektor properti dan konstruksi gerak, maka Avian ini juga akan diuntungkan dan mendapat perhatian dari investor besar atau investor institusi. Nah, ngomong-ngomong soal investor besar atau investor institusi nih ya, sebenarnya teman-teman semuanya, bagaimana sih cara berpikirnya investor besar dan institusi itu? Mereka tuh punya modal yang jauh lebih besar daripada kita ya. Kita nih kayak ikan teri gitu, mereka ikan, ada yang ikan kakap, ada ikan paus, ada yang ikan lumba-lumba gitu. Intinya yang di atas yang besar ada yang besar lagi. Strategi mereka gimana? Pastinya strategi mereka bukan strategi yang scalping atau jangka pendek banget. Dan duit yang mereka mau size-nya pasti jauh lebih besar. Bagaimana caranya investor institusi ini melihat pasar saham dan bagaimana mereka berinvestasi? Jika kamu investor saham dan kamu mau tahu cara investor institusi berpikir, dan jika kamu seorang pebisnis yang kamu mau dimodalin oleh investor institusi, atau kamu seorang investment analyst, aku sarankan teman-teman semuanya, dan ini aku utamakan, pendaftarannya belum dibuka, aku lagi sounding dulu. Kita ada event bareng dengan Bapak Gwinandra Jatikusumo. Beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman sekali dalam investment ya. Siapakah beliau? Gwinandra Jatikusumo ini adalah investment banker at Citigroup Singapore, New York, lulusan terbaik dari New York University Investment Professional Private Equity di GIC Singapore, dan banyak lagi. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Chief of Investment and Business Development at Group Director di Citicorp atau Khairul Tanjung Corporation. Nah, jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini terutama untuk alumni MFest, Super Trader, dan M-Traders yang kita utamakan. Seatnya sangat terbatas karena kita mau acara ini sangat eksklusif sekali. Tujuannya untuk bagaimana memahami investor-investor besar berpikir, bagaimana analisis ala investor besar gitu ya. Dan ini sebuah kesempatan untuk bisa bernetwork dengan Mas Gwinandra dan juga dengan Citicorp. Nah, kapan pendaftarannya dibuka? Kita akan kasih tahu kamu ya. Jadi aku sounding dulu aja. Bagaimana dengan Astra International? Katanya nih ya, Daihatsu lagi ada masalah untuk pemeriksaan keselamatan. Katanya juga nih, Honda juga di beberapa negara itu mereka lagi ditarik untuk diganti apanya ya, salah satu komponen bahan bakarnya gitu, untuk bahan bakarnya. Bagaimana dong kabarnya Astra International yang lagi kena hawa nggak enak kayak gini ya, berita nggak enak. Nah, untuk sentimen Daihatsu ini akan berdampak pada laporan keuangan kuartal 4 dan kuartal 4 2023 dan kuartal 1 2024, sehingga Astra International kemungkinan rally-nya agak terlambat dibandingkan dengan saham-saham lain, yaitu saham-saham perbankan besar dan juga saham-saham dari sektor properti, retail, dan consumer good yang tadi saya sempat bilang. Demikian pula saham metals dan saham energi yang udah di bawah itu akan dapat kesempatan naik duluan. Nah, Astra International ini lagi kena hawa atau isu yang kurang enak, tapi fundamental perusahaan sebenarnya secara operasional masih oke, sehingga sejelek-jeleknya Astra International itu akan menguji support 5.400. Trader jangan masuk dulu, wait and see dulu pastinya karena lagi sideways dan kita menunggu konfirmasi breakout. Sedangkan investor jangka panjang justru kesempatan saat ini adalah berita-berita jangka pendek yang bisa berpotensi kasih diskon kamu. Nah, itu dia cara berpikir dari investor besar yang justru berpikir secara kontrarian.
Oke, Adaro gimana besok hari ini comeback kata Sujoko Faustinus. Aku ngelihat Adaro sih sebenarnya lebih secara teknikal karena aku mau dia untuk trading aja. Sedangkan untuk dividend yieldnya masih agak-agak kurang worth it untuk dividend investing, sehingga malah kita hindari untuk jangka pendeknya karena setelah comeback biasanya harga sahamnya jatuh berpotensi turun sampai sekitaran 2.500-an. Nah jadi wait and see dulu aja untuk Adaro. Banyak yang nanya gimana dengan dividennya. Intinya simple, dividen selama dia masih di bawah dari SBN, masih di bawah dari obligasi, aku nggak akan masuk karena sama aja sebenarnya di instrumen yang lain itu kita bisa dapat juga kalau cuman dividennya sekitaran dividen yield ya dibandingkan dengan harga saham itu sekitar 6-8%. Nah, kenapa kita tidak melihat dividen payout ratio atau dividen yang dibandingkan dengan total keuntungan untuk harga saham? Dividen dibandingkan dengan keuntungan dari laba seluruh perusahaan, karena kita investor retail kita hanya melihat ya dari modal yang kita gunakan untuk beli saham. Jadi investor retail lebih melihatnya dari dividen yield aja. Intinya aku sih nggak terlalu tertarik. Nah oke, terus kemudian kita akan lihat GoTo. Banyak yang nanya GoTo, bagaimana kabarnya GoTo? GoTo di sini setelah akumulasi, mungkin di sini ada yang dapat insider info tentang TikTok investasi. Nah di sini mereka pada sell on news. Kita ngelihat di sini udah mulai nggak ada momentum lagi. Jadi aku sih sementara masih stay away atau wait and see dulu. Sido, Antam udah dibahas tadi. Ahau kalau minta harum, oke aku review harumnya. Sementara masih stagnan dulu harumnya. Wait and see dulu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton di penghujung tahun ini. Aku percaya kalian sebenarnya lagi liburan. Tolong pencet tombol panah di kanan bawah atau tombol pesawat untuk share IG Live ini ke teman-temanmu semua. Oke, nah sekarang aku mau review buat saham sektor kesehatan yang beberapa hari yang lalu juga cukup aktif, tapi kemudian sekarang lagi nggak aktif nih. Gimana nih sektor kesehatan? Saham-saham macam KF dan kawan-kawannya ini likuiditasnya cenderung kecil sehingga cocoknya untuk ditradingin buat modal kecil aja. Dan volatilitasnya cenderung lumayan aktif, volatilitasnya besar sehingga resiko juga gede untuk Kimia Farma. Nah kalau kamu mau beli saham-saham ini buat trading, scalping atau jangka pendek harus benar-benar diawasi dan nawar sekitaran di 115 sampai 1280 untuk Kimia Farma. This is not a recommendation, tapi banyak orang yang sempat nanyain beberapa hari yang lalu, jadi aku review ulang. Terus Kalbe Farma gimana kabarnya? Yang ini likuiditasnya bagus tapi cenderung lemot ya, pelan-pelan banget gitu gerak harga sahamnya. Yang ini bagus untuk dibeli dan disimpan buat beberapa bulan ke depan, pas banget lagi di support monthly-nya. Secara teknikal timingnya lagi top banget ya. Jadi ya anyway, silakan kalau misalkan mau beli dan simpan beberapa bulan ke depan. Dan ingat kalau kalian masih pemula, saya mau kasih tahu satu disclaimer bahwa pasar saham ini investasi yang mengandung resiko cukup tinggi sehingga kalian perlu belajar. Belajarnya gimana? Belajarnya di Investart. Investart akan diadakan lagi pada tanggal 20 Januari 2023. Gratis buat teman-teman semuanya dan bisa DM saya Investart, nama, email, dan WhatsApp kalau kamu memang mau join Investart. Investart ya, bisa ketik Investart, nama, email, dan WhatsApp untuk DM saya di situ. Tadi kata Miss besok off IG Live ya. Besok kita off dulu, kita berkumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan teman-teman, kita enjoy akhir tahun, bersyukur buat akhir tahun. Dan ya anyway, aku kasih recap buat tahun 2024 ya. Tadi aku udah bahas beberapa saham. 2024 akan jadi tahun yang bagus buat kita semua, terutama yang investasi di pasar saham dan juga untuk kripto, untuk US stocks, untuk gold. Oke nggak ya? Kayaknya gold malah agak-agak kurang trending deh gitu. Lebih ke kripto, saham Indo dan US stocks. Jadi 2024 nanti kita juga akan mulai kasih edukasi untuk kripto dan US stocks di luar M-Trade. Aku akan bikin akademi yang lain di luar M-Trade untuk mengakomodir teman-teman yang mau belajar di situ, terutama alumni super trader dan M-Traders, investors kita untuk naik kelas. Tapi aku sarankan tetap Indo Stocks dulu buat kalian yang mau mulai ya. Nah, terus lanjut lagi, 2024 masih akan jadi tahun yang bagus buat kita semua selama The Fed nggak naikin suku bunga dan jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Misalkan nih, aku kasih tahu contohnya aneh-aneh tuh gimana. Perang di laut
ada keramaian, kerusuhan. Terus kapal-kapal mesti belok, harusnya lewat sini, harus mutar dulu belok. Itu biaya shipment jadi mahal, jadi tinggi, meningkatkan inflasi. Inflasi naik, maka The Fed bisa naikin suku bunga. Kalau The Fed naikin suku bunga, maka rally akan tertunda. Jadi teman-teman, jika tidak ada perubahan secara makro, tidak ada perubahan secara rasio-rasio ekonomi di dunia saat ini, di muka bumi ini seharusnya masih akan baik-baik aja. Perekonomian China melambat, tapi kalau kita ngelihat secara grafik jangka panjangnya dia bisa banget ngebalap Amerika. Penjualan EV-nya mereka udah ngebalap Tesla ya, dan impor nikel dari Indonesia ke China itu meningkat sangat signifikan. Aku udah update di IG aku yang gambarnya kita lagi liburan ke China waktu itu. Terus penjualan EV juga meningkat. Jadi 2024 nanti selain sektor perbankan dan sektor yang sensitif dengan suku bunga seperti properti dan teknologi, maka sektor komoditi juga masih akan jadi tema yang menarik. Apalagi tadi banyak banget dibahas tentang energi baru terbarukan. Jadi saham-saham EBT masih akan menjadi tema yang menarik buat 2024. Retail dan properti jangan dilupakan, lagi di bawah, bisa buat trading, bisa buat jangka pendek, bisa buat jangka menengah. Yang jelas jangan lupa money management dan jangan lupa belajar di 2024. Jangan cuman beli jual aja ngikutin recommendation. Aji Life nggak terasa udah hampir 4 tahun, dari tahun 2020 sampai 2024. Aku harap apa yang aku kasih gratis buat teman-teman ini bisa nge-support kalian, dan kalian juga bisa belajar naik kelas lebih advance di Mvest Start, Mvest. Dan kita mau bikin yang terbaru adalah Trading Academy, nanti disupport oleh Mtrade juga, dan ada yang lain lagi. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Januari aku akan infoin tentang acara kita bareng dengan Pak Gwinandra Jatikusumo, Invest Like the Giant, Alpha Analysis, gimana caranya investor besar atau investor institusi menganalisis saham dan perusahaan sebelum mereka berinvestasi. Acara ini sangat eksklusif dan ada kesempatan buat teman-teman semuanya untuk berkenalan secara in person dengan Pak Gwinandra Jatikusumo sebagai Chief of Investment and Group Director dari Khairul Tanjung Corp. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, Happy New Year, see you 2024. Sehat selalu ya.